Halo rekan-rekan semua, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Video kali ini kita masih membahas mengenai materi kuliah teori perundang-undangan, dan kali ini kita sudah sampai kepada materi yang kelima, dan temanya kali ini adalah objek pengujian peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita mau berbicara mengenai apa itu objek pengujian peraturan perundang-undangan, maka tentu kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan objek pengujian itu. Secara sederhana, objek pengujian itu dapat dimaknai sebagai apa yang mau diuji. Tentu yang mau diuji adalah norma, berarti objek pengujian peraturan perundang-undangan itu adalah norma-norma atau norma hukum yang akan diuji. Kalau misalnya kita lihat di dalam sebuah negara bahwa jenis-jenis norma itu bisa dibagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama ada namanya basiking. Nah, basiking itu adalah hasil kegiatan penetapan administratif. Nah, kalau misalnya Anda masih ingat pelajaran waktu di ilmu perundang-undangan, bahwa norma itu kan dibagi atas beberapa macam. Ada norma abstrak umum, konkret individual, dan lain-lain. Nah, kalau dia basiking termasuk kepada norma yang konkret individual. Kenapa dikatakan sebagai norma yang konkret individual? Karena norma tersebut adresatnya itu jelas, ya. Tujuannya itu jelas dan alasannya itu jelas tentu. Jadi misalnya di dalam pengangkatan SK kepala dinas kan di situ sudah jelas siapa yang mau diangkat, misalnya si Budi. Berarti sudah ada orangnya. Kemudian makna konkret adalah alasannya itu, tujuannya itu sangat jelas, yaitu pengangkatan si Budi. Itulah salah satu contoh daripada basiking. Nah, sesuai dengan tema kita, apakah sebuah basiking itu bisa dilakukan pengujian? Nah, tentu bisa. Caranya adalah dengan melalui 2 hal. Sebuah SK itu bisa diuji atau diubah atau dicabut oleh yang membentuknya atau yang membuatnya. Makanya ada istilahnya atau asasnya itu asas a contrario, ya. Nah, asas a contrario ini adalah bahwa sebuah produk itu bisa dicabut oleh yang membentuknya. Misalnya, kalau SK pengangkatan sekda itu dibuat oleh bupati misalnya, maka bupati bisa mencabut itu. Makanya di dalam setiap SK selalu dikatakan kalau ada kekeliruan itu bisa diubah ataupun diganti. Selain pencabutan ataupun perubahan melalui lembaga yang membentuknya, ternyata sebuah basiking ataupun keputusan atau ketetapan itu bisa dicabut ataupun dibatalkan oleh lembaga peradilan. Ya, misalnya itu bisa dilakukan pengujian ataupun gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada namanya vonis. Ya, vonis ini adalah hasil kegiatan daripada penghakiman ataupun mengadili. Jadi misalnya kalau ada orang diadili di pengadilan kan, produk daripada pengadilan itu ada namanya vonis. Pertanyaannya kemudian, apakah vonis ini bisa diuji? Tentu bisa diuji, teman-teman. Misalnya kalau seseorang itu divonis hukuman mati, dia itu masih memiliki upaya untuk membatalkan daripada vonis hukuman mati itu. Bagaimana caranya? Makanya di pengadilan itu kan ada namanya upaya hukum. Ada upaya hukum biasa, ada upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa itulah namanya banding maupun kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa itulah peninjauan kembali. Oke, nah yang ketiga adalah regeling atau hasil kegiatan daripada pengaturan. Jadi regeling ini kebalikan daripada basiking. Kalau tadi basiking adalah norma yang konkret individual, maka regeling ini adalah norma yang abstrak umum. Jadi dia adresatnya tidak tertentu, beda dengan basiking. Nah, contohnya ini apa? Contohnya adalah peraturan. Apakah sebuah regeling ini bisa diuji? Sama seperti basiking dan vonis, regeling itu juga bisa dilakukan pengujian. Nah, kemudian sekarang kita akan melihat bagaimana sih caranya pengujian terhadap regeling itu? Nah, pengujian terhadap regeling itu bisa dilakukan dalam 3 bagian besar. Jadi,
ini harus saya tekankan kepada teman-teman bahwa banyak mahasiswa ataupun masyarakat awam yang tidak memahami apa sih yang dimaksud dengan pengujian dan apa sih yang dimaksud dengan judicial review. Jadi seolah-olah pengujian peraturan itu adalah judicial review. Padahal judicial review itu hanya bagian daripada pengujian. Nah, di sini akan saya jelaskan bahwa ternyata pengujian peraturan itu dibagi atas 3 bagian besar. Yang pertama adalah legislative review. Legislative review adalah perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif. Jadi, misalnya undang-undang itu bisa dilakukan legislative review, bisa diubah atau bisa dibatalkan oleh lembaga legislatif. Nah, karena yang membentuk undang-undang itu adalah DPR bersama dengan Presiden, kalau misalnya DPR dan Presiden itu melihat ada undang-undang yang sudah tidak up to date lagi, atau ada undang-undang yang sudah ketinggalan zaman, maka DPR dan Presiden itu bisa melakukan legislative review dengan cara mengubah undang-undang itu atau bahkan mengganti undang-undang tersebut. Itu ya. Kemudian yang kedua ada namanya executive review. Executive review adalah perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan oleh lembaga eksekutif itu sendiri. Misalnya, Perpres, PP, Permen itu diubah oleh lembaga eksekutif. Siapa itu? Ya, Presiden dan jajarannya ke bawah. Dan yang terakhir adalah judicial review, yaitu pembatalan atau perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, atau dengan bahasa umumnya, judicial review itu adalah pembatalan ataupun perubahan peraturan perundang-undangan oleh lembaga judicial. Kalau tadi kita sudah melihat bahwa ternyata pengujian itu bisa dilakukan dalam 3 cara atau 3 mekanisme, yaitu legislative review, executive review, dan judicial review, maka sekarang kita akan fokus kepada judicial review. Nah, yang pertama mau kita bahas di sini adalah apa sih yang menjadi objek daripada judicial review itu? Nah, yang menjadi objek daripada judicial review itu bisa dibagi dalam 2 bagian besar. Yang pertama ada namanya produk legislatif ataupun legislative acts. Produk legislatif itu adalah produk pengaturan yang pembentukannya melibatkan parlemen atau wakil rakyat. Jadi kalau Anda lihat dalam sistem hukum ataupun sistem perundang-undangan di Indonesia, bahwa peraturan perundang-undangan yang pembentukannya melibatkan wakil rakyat ataupun parlemen ataupun anggota DPR ataupun DPRD, itu misalnya adalah undang-undang, lalu kemudian ada Perpu. Kenapa saya katakan Perpu? Karena pada akhirnya juga Perpu itu akan diserahkan kepada DPR. Terus kemudian yang ketiga ada Perda Provinsi, yang keempat ada Perda Kabupaten, dan yang kelima adalah Perda Kota. Lalu yang kedua adalah produk regulatif atau executive act, yaitu produk pengaturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif yang menjalankan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif dengan mendapatkan delegasi kewenangan. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus Anda pahami di bagian yang kedua ini, bahwa produk regulatif itu adalah produk yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif. Tapi di sini Anda harus garis bawahi bahwa yang dimaksud dengan lembaga eksekutif itu bukan Presiden dan jajarannya ke bawah. Tetapi di sini makna daripada lembaga eksekutif itu adalah dalam arti luas, yaitu lembaga yang menjalankan undang-undang. Dengan pengertian tersebut, maka lembaga eksekutif di sini sangat luas cakupannya. Bisa saja misalnya Presiden sendiri, menteri, kepala daerah, lalu kemudian Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, bahkan MPR, DPR, dan DPD. Ya, jadi kalau misalnya ada lembaga negara yang membentuk peraturan karena perintah daripada undang-undang, maka peraturan yang dia bentuk itu disebutlah dengan produk regulatif. Jadi, perbedaan utama antara produk legislatif dengan produk regulatif adalah kalau dia produk legislatif,
maka pembentukannya melibatkan wakil rakyat. Berasal dari kata legis ya, legislasi. Sedangkan produk regulatif ini adalah produk hukum yang dibentuk oleh lembaga untuk menjalankan ketentuan undang-undang. Misalnya, di sini saya buat pertanyaan, bagaimana dengan peraturan Mahkamah Agung dan peraturan Mahkamah Konstitusi? Apakah ini merupakan peraturan regulatif yang dibentuk oleh lembaga eksekutif? Nah, padahal kita sudah pelajari bahwa Mahkamah Agung itu dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif. Nah, kembali seperti yang tadi, bahwa makna lembaga eksekutif di sini bukanlah seperti yang ada dalam bayangan Anda selama ini. Tetapi makna lembaga eksekutif adalah lembaga yang membentuk peraturan perundang-undangan untuk menjalankan ketentuan undang-undang. Gitu. Nah, misalnya ketika Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi membuat peraturan Mahkamah Agung dan peraturan Mahkamah Konstitusi, maka dia di situ merupakan lembaga eksekutif yang berusaha membentuk peraturan untuk menjalankan ketentuan undang-undang. Misalnya, hukum acara Mahkamah Konstitusi kan tidak diatur secara detail di dalam undang-undang. Maka Mahkamah Konstitusi membentuk peraturan Mahkamah Konstitusi untuk memperjelas, untuk mengatur lebih rinci ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Begitu juga dengan yang namanya Mahkamah Agung. Nah, kalau tadi kita sudah mengelompokkan objek judicial review itu ke dalam dua bagian besar, yaitu produk legislatif dan produk regulatif, maka kalau kita membahas lebih rinci lagi, objek judicial review menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka objek judicial review itu dapat dibagi juga ke dalam dua bagian besar, yaitu yang pertama adalah undang-undang dan yang kedua adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kenapa saya bagi ke dalam dua bagian besar? Karena ini juga sesuai dengan dasar konstitusionalnya. Nah, yang pertama adalah undang-undang. Apa dasar konstitusionalnya? Dasarnya bisa Anda baca di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di sana dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Oke? Nah, kemudian yang kedua adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dasarnya ini adalah pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di sana dikatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kalau yang undang-undang tadi jelas itu sudah ada namanya yaitu undang-undang, maka yang menjadi permasalahan kemudian adalah apa sih yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang akan diuji oleh Mahkamah Agung. Nah, untuk mengetahui ini, maka Anda harus paham yang namanya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana sudah diatur di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kalau Anda lihat di dalam slide, di situ ada piramida, ya. Berarti peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Lalu dari fakta ini kemudian muncul berbagai pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, kalau misalnya objek pengujian peraturan perundang-undangan itu sudah ada di dalam pasal 7 ayat 1, yaitu undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka bagaimana keberadaan TAP MPR dan Perpu? Karena baik di dalam pasal 24C tadi, yang menjadi kewenangan MK, dan pasal 24A yang menjadi kewenangan MA, di sana tidak ada disebutkan TAP MPR dan Perpu. Padahal dalam sebuah negara hukum yang demokratis,
tidak boleh ada satu produk hukum atau norma yang lepas dari pengujian. Kalau kita melihat misalnya untuk ketetapan MPR, memang kalau Anda baca, sampai saat ini belum ada satupun norma hukum yang mengatur mengenai bagaimana pengujian ketetapan MPR. Kalau Anda lihat misalnya di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, bahwa TAP MPR itu kan berada di bawah Undang-Undang Dasar, tapi dia berada juga di atas undang-undang. Jadi dia di antara Undang-Undang Dasar dan undang-undang. Padahal pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dilangkahi dia ketetapan MPR. Ini bagaimana? Nah, selama ini teman-teman bahwa sudah muncul berbagai pengujian terhadap ketetapan MPR. Kalau Anda baca-baca nanti di internet, itu sudah dilakukan beberapa kali oleh keluarganya mantan Presiden Soekarno, yaitu pengujian ketetapan MPR yang terkait dengan mantan Presiden Soekarno, dan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa MK tidak berwenang untuk menguji ketetapan MPR. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan Perpu? Nah, memang di dalam Undang-Undang Dasar maupun di dalam undang-undang tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur bahwa ada lembaga yang berwenang menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap undang-undang. Tapi ternyata Mahkamah Konstitusi pernah menguji Perpu terhadap Undang-Undang Dasar. Apa sih dasar konstitusional atau apa sih alasan daripada Mahkamah Konstitusi mau atau berwenang untuk menguji Perpu? Alasannya itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa MK berpendapat sesungguhnya undang-undang dan Perpu itu memiliki kedudukan yang sama. Tentu bisa Anda lihat di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, memang benar dia sama. Kemudian yang kedua adalah bahwa materi muatan undang-undang itu sama dengan Perpu. Tetapi yang membedakan undang-undang dengan Perpu adalah momentum pembentukannya. Ini bisa Anda baca di dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana dikatakan bahwa dalam ihwal kegentingan yang memaksa, maka Presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Apa sih ihwal kegentingan yang memaksa itu? Ini nanti bisa Anda pelajari dalam mata kuliah ilmu perundang-undangan bahwa ihwal kegentingan yang memaksa itu dalam bahasa Belandanya disebut dengan noodverordeningsrecht, dalam hal keadaan yang darurat. Atas dasar itulah kemudian Mahkamah Konstitusi merasa berwenang atau memiliki kewenangan untuk menguji Perpu terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya adalah kalau misalnya objek pengujian adalah apa yang tertera di dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang tadi, lalu bagaimana dengan peraturan perundang-undangan yang lain? Misalnya ada peraturan KPU, ada peraturan Bawaslu, ada peraturan Menteri. Apakah itu bisa juga diuji oleh Mahkamah Agung? Karena dia kan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ternyata teman-teman, peraturan-peraturan yang lain selain dari apa yang ada di dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu tetap diakui sebagai peraturan perundang-undangan selama atau sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Ya, misalnya peraturan KPU. Peraturan KPU itu kan dibentuk atas perintah undang-undang. Dari situ bisa kita lihat bahwa ternyata peraturan KPU itu bisa juga diuji ke undang-undang oleh Mahkamah Agung. Nah, yang terakhir, kita akan membahas mengenai pengujian lampiran undang-undang. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, bahwa Anda harus paham bahwa sebuah undang-undang, ini Anda sudah pelajari mungkin di dalam ilmu perundang-undangan ya, bahwa sebuah undang-undang itu terdiri dari beberapa bagian. Ya, mulai dari pembukaan, kemudian batang tubuh, penjelasan, dan juga lampiran. Lampiran sebuah undang-undang itu adalah bagian yang memuat
mengenai uraian, kemudian daftar tabel, gambar peta, dan sketsa. Artinya bahwa lampiran ini memuat hal-hal yang tidak patut ataupun yang tidak cocok untuk dimuat di dalam batang tubuh. Misalnya, kalau Anda lihat dalam sebuah undang-undang atau dalam batang tubuh sebuah undang-undang, itu kan tidak ada pernah dibuat peta ataupun gambar ataupun sketsa. Nah, supaya keberadaan gambar atau peta tersebut tidak mengganggu susunan daripada batang tubuh, maka dia dimasukkan di dalam lampiran. Lampiran ini juga bisa berisi uraian ataupun daftar atau data yang jumlahnya sangat besar atau sangat banyak. Sehingga kalau misalnya ini dimasukkan ke dalam batang tubuh, ini juga akan membuat batang tubuh itu sangat gemuk, ya. Nah, lampiran-lampiran daripada sebuah undang-undang itu biasanya kita bisa lihat juga di dalam undang-undang APBN ataupun undang-undang mengenai ratifikasi perjanjian internasional. Kalau misalnya di dalam undang-undang APBN itu kan isi daripada batang tubuhnya itu kan hanya ada 2 pasal, ya. Dia di sana hanya mengatakan bahwa bagian lampiran daripada undang-undang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Sama juga halnya dengan undang-undang ratifikasi perjanjian internasional. Misalnya kalau ada perjanjian internasional tentang HAM yang sudah disetujui oleh Indonesia, lalu untuk membuat itu bisa berlaku di Indonesia kan harus melalui ratifikasi. Harus membuat perjanjian internasional itu ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, misalnya kalau perjanjian internasional itu melalui dalam undang-undang, maka isi daripada undang-undang itu sesungguhnya hanya 2 pasal, ya, menyatakan bahwa perjanjian tentang HAM itu sudah diratifikasi ke dalam undang-undang, dan yang kedua mengatakan bahwa lampiran yang berisi materi perjanjian internasional mengenai HAM tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan undang-undang tersebut. Dari pemahaman ini bisa kita lihat bahwa karena lampiran itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang yang bersangkutan, maka lampiran undang-undang itu bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Oke? Nah, saya rasa demikian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar. Terima kasih.